Pemerintah daerah bahwa perusahaan di Kabupaten Tangerang itu ribuan. Tapi miris bagi saya juga, kok penganggurannya di Kabupaten Tangerang tinggi. Tertinggi bahkan ya. Tertinggi. Nah, saya lagi dalamin ini. Bagaimana kita nih, masyarakat Kabupaten Tangerang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, nanti kalau melihat nih tahun 2022 ini rada sudah membaik, 2023 sudah oke. Kita gaspol bagaimana caranya pengangguran di Kabupaten Tangerang ini bisa teratasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai dalam program Ngopi Hangat. Nah, ini ngobrol informasi terhangat seperti biasa. Kali ini saya sudah berada di ruangan fraksi Partai Demokrat dan sudah bersama saya di sebelah kanan narasumber kita Bapak Haji Yaya Amsori SE. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang dari fraksi Demokrat. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wah, ini kita sedang di ruangan fraksi Demokrat ya Pak? Betul, ini ruangan fraksi Partai Demokrat. Biasanya berapa kali dalam seminggu untuk teman-teman di fraksi Demokrat sendiri nih kumpul nih biasanya? Karena kan masing-masing komisi begitu ya Pak? Masing-masing komisi. Kalau lebih kita ada jadwal sih sebenarnya. Ada Senin biru biasanya. Jadi hari Senin kita bergantian anggota fraksi itu ada di sini. Jadi kumpul setiap Senin. Senin gantian. Karena kenapa? Karena kita kan juga banyak kegiatan masing-masing. Cuman kalau setiap susah Senin, gitu ngumpulinnya. ya kalau setiap Senin kita ya coba berusaha kumpul. Untuk kumpul ya dari masing-masing komisi begitu ya. Dalin aspirasi masyarakat. Masyarakat juga boleh ke sini tiap Senin. Boleh ya. Pas jadi lagi banyak kumpul anggota lagi dewan. Kumpul, kadang-kadang lagi mungkin ada yang piket satu orang. Ya kita diwajibkan untuk menjalin aspirasi masyarakat. Betul, karena sebagai salah satu perpanjangan lidah dari masyarakat begitu ya Pak Dewan ya. Bu. Jadi ini hadir dan terutama hari Senin diluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol begitu. Nah ini Pak Dewan ini selain aktif juga menyerap aspirasi, saya lihat di media sosial terutama yang saat ini sedang digandrungi, ternyata ini YouTuber juga nih Pak Yaya. Ini mau gimana nih Pak? Mungkin ini juga salah satu upaya untuk lebih dekat dengan konstituen begitu ya, dengan masyarakat menyerap aspirasi, tapi dengan cara yang milenial istilahnya. Ya, jadi begini Bu, kita kan sebagai perpanjangan tangan dari masyarakat. Betul. Kalau kita tidak turun ke bawah langsung, apa saja yang masyarakat butuhkan, kita kadang-kadang tidak tahu. Hanya laporan-laporan sekilas yang memang masuk ke kita. Tapi dengan kita turun ke masyarakat, kita tahu problem masyarakat itu di mana. Masalah masyarakat itu di mana. Sebenarnya kalau YouTuber itu kebetulan saja kita turun ke masyarakat, sekalian nih kita rekam. Kita ya masukin sosmed. Betul. Nah ini biasanya apa sih Pak yang diaspirasikan dari masyarakat, terutama mungkin dari dapilnya Pak Dewan nih? Jadi sebenarnya kalau kita turun ke bawah, yang diaspirasikan masyarakat itu banyak sekali. Udah kalau kita mungkin anggaran 2023 itu habis sama dapil 1. Banyak aspirasi banyak yang sekali. PR begitu ya? Iya banyak sekali memang keluhan masyarakat. Ya antara lain ya mungkin yang sekarang lagi banyak sekali itu masalah pengangguran. Tenaga kerjaan. Tenaga kerja. Kedua mungkin jalan-jalan utama, jalan-jalan mungkin kampung di Dapil 1 terutama Kabupaten Tangerang. Sekaligus penyangga Kabupaten Tangerang kan lucu kalau masih banyak yang berantakan, tapi pelan-pelan kita masukin usul-usulin dan kita bangun. Itu mulai bertahap. Terus ketiga banyak sekali masyarakat yang kurang mampu untuk bersekolah. Oh masih ada ya Pak? Masih ada. Cuman memang berapa persen? Walaupun sebetulnya kan sekolah udah gratis. Ya gratis, ya. Cuman ketika ABC dan D sebagainya mungkin ada banyak faktor lain begitu faktor ya Pak? lain. Banyak yang kita temukan di lapangan seperti itu. Dan mungkin juga ada sebagian kecil sekarang karena sudah ada program gebrak Pak Kumis ya. Kalau 3 raksa sendiri lumayan lah, sudah mulai teratasi. Kalau dulu dari kemarin awal tuh
Mungkin kalau di YouTube saya juga banyak rumah yang roboh, banyak yang ketimpa pohon dan sebagainya ya. Itu kita masuk ke masyarakat agar mereka bisa minta bantuan dari pemerintah daerah. Wah, ini sebetulnya beberapa sektor yang sebetulnya masalah lama tapi memang masih menjadi persoalan yang urgent begitu ya Pak Dewan ya. Infrastruktur. Karena regulasinya berjalan terus. Betul, betul. Jadi pasti itu tahapannya ada terus. Wah, ini bagaimana menjelaskan ke konstituen agar jadi kan semuanya tidak bisa secara instan dibenahi begitu. Kemudian kan anggota dewan ini juga mitranya dengan OPD, kemudian juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Seperti apa sih Pak biasanya memberikan pengertian kepada masyarakat? Jadi begini, kita memberikan pengertian ke masyarakat. Ketika mereka menyampaikan keinginannya, kita sampaikan juga bahwa anggaran untuk pemerintah, anggaran dari pemerintah itu tidak seperti makan cabai, karena harus berbagai mekanisme. Digigit langsung berasa pedesnya Ya, gitu ya. nggak bisa. Jadi step by step lah. Jadi ada skala prioritas mana yang lebih awal? Ada skala prioritas, ada yang mana yang harus kita langsung dahulukan. Memang. Tapi kalau prioritas, kalau yang instan itu kebanyakan bukan dari anggaran ya, anggaran pemerintah ya. Paling dari mungkin bantuan-bantuan masyarakat aja kayaknya. Sumbangsi masyarakat, ya sumbangsi para dewan mungkin kan. Karena kita kalau lihat anggaran itu harus ada mekanismenya lah, ada undang-undangnya. Betul. Nggak bisa langsung kita. Ada aturan yang mengatur begitu ya Pak Dewan ya? Iya. Jadi mudah-mudahan ini masyarakat juga bisa paham. Nah ini menarik terkait dengan ketenaga kerjaan begitu ya, soal pengangguran yang memang masih menjadi PR begitu PR di besar. Kabupaten Tangerang. Bahkan data di BPS tahun lalu kalau tidak salah 2021 Kabupaten Tangerang juga tertinggi begitu ya Pak Dewan? Betul. Dan untuk provinsinya sendiri pun secara nasional juga urutannya di atas juga nih Pak. Nah ini menyorotinya seperti apa nih Pak Dewan? Jadi saya berada di Komisi 2 sekarang Mbak ya. Ya ada di situ Dinas Tenaga Kerja. Salah satu mitra mitra Komisi 2 itu Dinas Tenaga Kerja. Nah, saya juga kaget nih ketika tahu dan mendengar langsung dari pemerintah daerah bahwa perusahaan di Kabupaten Tangerang itu ribuan. Betul, karena kawasan industri sebetulnya harusnya bisa menyerap tenaga kerja, Pak. Ya, tapi miris bagi saya juga kok penganggurannya di Kabupaten Tangerang tinggi. Tertinggi bahkan ya. Tertinggi. Nah, saya lagi dalamin ini. Bagaimana kita nih masyarakat Kabupaten Tangerang bisa bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut. Putra daerah terlebih dahulu mungkin ya, Pak? Putra daerah terlebih dahulu. Saya sudah komunikasi dari mungkin ke Disnaker Kabupaten dan Disnaker Provinsi. Sudah. Cuma dalam hal ini karena kemarin terkait mungkin ada pandemi Covid ya, kita terasa semua lah pastinya. Banyak PHK. Banyak PHK dan sebagainya, kita juga nggak bisa dalam hal ini langsung menjustifikasi perusahaan-perusahaan tersebut karena takutnya mereka ini juga sama gitu loh. Kondisinya sama gitu loh. Stabil gitu ya Pak. Nah, nanti kalau melihat nih tahun 2022 ini rada sudah membaik, 2023 sudah oke. Kita gaspol bagaimana caranya pengangguran di Kabupaten Tangerang ini bisa teratasi. Ditekan, bisa teratasi. Ya. Nah, mungkin salah satunya juga dengan pembinaan skill dan lain-lain agar tidak semuanya menjadi karyawan, bisa saja mungkin menjadi pelaku usaha begitu Pak Dewan? Itu sudah, Mbak. Saya sendiri kan ada home industri. Wah, ini bagaimana caranya? nih. Bagaimana caranya? Karyawan saya itu kebanyakan orang-orang satu yang sudah tidak diterima perusahaan, orang tua. Kedua, orang yang tidak punya ijazah. Nah, itu orang-orang tersebut saya pekerjakan sengaja. Mau untung nggak untung saya pekerjakan. Karena apa? Sekaligus saya ingin mereka itu sambil belajar. Ketika mereka sudah bisa. Siapa tahu bisa membuka usaha sendiri. Nah, itu. Kedua, saya sampai buka di lapas Jambe. Oh. Saya buka itu keahlian pembuatan sepatu di lapas Jambe. Kalau Mbak mungkin
penasaran tanya di sana. Itu saya sudah kirim mesin jahit, sudah saya kirim alat-alat pembuatan sepatu. Ini berarti personalnya Pak Dewan langsung begitu ya? Ya, personal itu, bukan dari anggaran pemerintah. Luar biasa ini. Nah, kenapa saya sih kok orang sudah di lapas kok harus digituin gitu loh. Jadi dalam benak saya ketika mereka, kenapa sih masuk lapas? Kan ada berbagai macam pastinya. Nah, ketika mereka sudah punya keahlian, yang tadinya mungkin tidak baik kegiatannya di luar, tapi ketika saya beri keahlian di lapas tersebut, mereka sudah keluar, mereka sudah bisa tuh. Sudah ada gambaran, punya rencana. Nah, mereka sudah usaha. bisa pembuatan sepatu seperti apa, sudah mereka bisa usaha sendiri. Makanya lapas Jambe alhamdulillah sampai sekarang komunikasi baik, apapun yang mereka ini pasti telepon saya dan saya ke sana. Biasanya seperti itu. Jadi saya bercita-cita bagaimana sih lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Tangerang itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Itu saja. Setidaknya mereka bisa mencari nafkah untuk dirinya. Ya, walaupun tidak untuk mereka untuk beli harta apapun, tapi setidaknya buat untuk pribadinya. Iya, bertahan begitu setelah nanti keluar seperti apa begitu ya. Seperti itu. Wah, ini luar biasa ternyata Pak Dewan ini selain tadi juga aktif di media sosial, namun juga ada usaha juga begitu dengan merekrut karyawannya, mungkin yang lain pengusaha-pengusaha lain yang produktif. Namun Pak Dewan tadi menyebutkan ada yang sudah lanjut usia. Iya, kebanyakan. Yang tidak terbentur dengan ijazah. Nah, ini mudah-mudahan setelahnya diharapkan juga ya siapa tahu muncul usaha pengusaha baru begitu ya Pak Dewan ya. Iya, harapannya seperti harapannya itu. juga ini Harapannya menekan seperti itu. angka pengangguran juga. Betul. Ini pembagian waktunya gimana sih Pak antara tugas di Dewan, kemudian juga menyerap aspirasi masyarakat, kemudian juga tadi ada usaha begitu. Kalau kita pikirkan pusing, Mbak. Kalau ada 7 hari dalam seminggu kayaknya akan lebih itu ya. Iya, karena kita pikirkan pusing. Jadi kalau kita pikirkan itu semuanya ya memang tadi dikatakan Mbaknya 7 hari lebih betul. Cuman saya nggak berpikir seperti itu, saya jalanin aja. Karena memang passion begitu ya Pak? Iya, karena saya jalanin aja. Pagi-pagi subuh bangun kita ini mungkin ada pekerjaan kita sudah beritahu ke anak-anak yang kerja seperti apa. Karena ketika saya berangkat ke kantor, bagaimana caranya kerjaan saya di rumah sudah selesai. Saya ke kantor, pulang lagi saya lihat pekerjaan sampai di mana, kalau sudah selesai itu. Ya begitu tiap hari. Konstituen kita kalau ada waktu luang, kan ada waktu libur ya. Betul. Hari Minggu gitu. Dengan paling saya hari Minggu bisa. saja. Paling hari Minggu saya bisa mengunjungi konstituen. Sampai memang keluarga juga komplain. Benar. Sisa gitu ya Pak Dewan ya. Nggak ada, saya nggak pernah ada di rumah. Iya pasti saya di rumah, cuman capek banget tidur. Bangun pagi sudah keluar lagi, aktivitas lagi, udah kesana kesini ya begitulah. Kesehariannya ya, jadi betul-betul padat gitu. Kita digaji masyarakat, oleh masyarakat diberikan sudah digaji, amanah. Ya sudah. Kita jalankan itu. Yuk kita bantu masyarakat. Masyarakat pengen apa yuk? Kalau memangnya itu baik. Kita support itu saja. Biasanya kalau tadi ada beberapa waktu yang kosong, me time-nya apa sih Pak Dewan? Apa yang menjadi hobi begitu yang mungkin masih bisa juga dilakukan saat ini? Kalau hobi saya, paling saya olahraga, kadang-kadang main motor cross aja. Wah, main motor cross. Main motor. Ada komunitasnya juga Pak Dewan? Ya, kebetulan besok Kabupaten Tangerang kami juga mengadakan adventure. Wah, ini ada acara juga ya? Ya, ada acara soal juga sama Bupati, Pak Sekda dan tim mungkin pemerintah daerah. Ketika besok ulang tahun kabupaten yang ke-390, kami dari tim motor mengadakan adventure motor trail. Wah, ini bisa untuk diikuti. menjelajah Kabupaten Tangerang. Tuh. Dan ini silakan terbuka untuk umum ikuti, ya? terbuka untuk umum. Nah, terbuka untuk umum, silakan. Door prize-nya juga lumayan. Door prize-nya ada hadiah motor, 3 hadiah motor. Kameramen mau ikutan nih kayaknya. Kameramen silakan kalau mau ikutan. Ya, daftar ke saya juga nggak apa-apa. Oh, bisa langsung daftar Don. Ya, tinggal Pak Dewan, gaspol. ini periode keberapa di DPRD Kabupaten Tangerang sendiri?
Saya baru 1 kali ini. 1 periode. 1 periode. Kalau diberikan amanah lagi, mungkin akan juga, karena ini kan udah deket-deket juga nih Pak Dewan, tahun politik. Ada ancang-ancang? Ya, insya Allah kalau saya sih lihat kehendak masyarakat aja. Kalau toh masyarakat masih membutuhkan figur saya, insya Allah saya terus. Dapil berapa nih Pak? Saya dapil 1. Dapil 1. Dapil 1 itu 6 kecamatan. Wilayah itu meliputi 3 raksa, Balaraja, Cisoka, Solear, Jambe, dan Jayanti. 6 kecamatan. 6 kecamatan berarti ya. Lumayan. Luar biasa nih, mudah-mudahan masyarakat juga masih mempercayakan. Nah, ini kan dekat-dekat juga. Terakhir mungkin Pak Dewan, apa sih yang ingin menjadi pesan, closing statement, atau mungkin harapan juga nih untuk Kabupaten Tangerang juga? Enggak? Jadi harapan saya ke depan untuk Kabupaten Tangerang, kalau memangnya moto Kabupaten Tangerang itu religius dan gemilang, itu lebih ditekankan, lebih diutamakan. Coba moto dia itu dikejar. Sudah dapat belum motonya yang begitu? Itu. Kedua, khusus buat Pemkab Kabupaten Tangerang, bagaimana caranya agar pengangguran nih di Kabupaten Tangerang itu bisa diatasi, itu aja. Dan calo-calo, kan banyak calo-calo ya, calo-calo yang pekerja, kasihan kalau saya lihat. Mereka harus bekerja tapi mereka bayar. Itu saya tidak banget setuju. Bener, saya tidak setuju banget. Nah, makanya saya tekankan ke pemerintah daerah, hal-hal seperti itu coba diberantas sampai ke akar-akarnya. Biar apa? Biar masyarakat Kabupaten Tangerang itu merasakan, menikmati. Kita ini kota 1000 industri. Tapi kenapa penganggurannya tertinggi? Penganggurannya tertinggi. itu PR besar juga. PR besar dan tanda tanya. Bagi Kabupaten Tangerang juga bagi saya itu PR besar. Mudah-mudahan bisa cepat teratasi, mendapatkan solusi begitu ya Pak Dewan. Siap. Nah, baik, ini tidak terasa obrolan kita nih sudah di penghujung acara Pak Dewan. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk kami dan juga bersosialisasi untuk masyarakat di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan segala tiap aktivitas mendapatkan kelancaran dan kesehatan terutama. Jadwalnya cukup padat. Ini kalau pemain sinetron kayaknya kalah saing, stripping istilahnya. Kejar tayang. Sehat selalu Pak. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Siap, terima kasih Mbak. Ya, pemirsa, kita sudah di penghujung acara untuk program Ngopi Hangat, dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan juga bermanfaat. Obrolan kita dengan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Yaya Amsori. Saya Ratu Fitri mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.